Sobat semua, apakah Anda satu di antara puluhan, ribuan atau jutaan orang yang tiba-tiba melakukan unsubscribe atau melakukan unfollow pada akun media sosial idola Anda? Atau mungkin Anda satu di antara orang yang mengubah kekaguman atau harapan atau bahkan doa yang disampaikan dalam komentar di akun media idola Anda. Misalnya, kita pernah berharap atau Anda pernah menuliskan sebuah komentar harapan dan kekaguman pada seorang idola yang Anda temukan di media sosial. Ya Tuhan, berikanlah saya jodoh seperti ukhti yang soleh dan suaranya bagus melantunkan sholawat-sholawat. Tetapi lalu Anda kemudian mengubah doa Anda, ya Tuhan, saya meng-cancel doa saya. Kemudian Anda unsubscribe, kemudian melakukan unfollow juga pada media sosial yang ada. Ini adalah satu fenomena yang ada dalam dunia sosial yang kita saksikan hari ini. Saya ingin menjelaskan bahwa media sosial, apa yang tampil kepada para netizen, para pemirsa, para viewers, sesungguhnya adalah bagian sisi lain dari seorang aktor, seorang idola yang kemudian dilihat oleh para netizen, dilihat oleh para pemirsa, yang disebut sebagai panggung depan atau front stage dari sosok yang diidolakan oleh para pemirsa. Dalam kajian sosiologi, kehidupan sosial ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan front stage, yang kedua ada backstage. Front stage adalah di mana ketika seorang aktor, bisa siapa saja, bisa Anda juga, bisa saya, dan juga seorang artis, itu menampilkan dirinya di depan audiens, yang disebut sebagai front stage. Teori ini diambil dari seorang sosiolog bernama Erving Goffman, yang membagi bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah sebuah dramaturgi, sebuah sandiwara yang dibagi ada front stage dan backstage. Nah, front stage ini adalah ketika seorang aktor kemudian tampil ke depan, menampilkan dirinya dengan segala cara agar dirinya terlihat begitu impresif, begitu mengesankan, begitu mengagumkan, sehingga untuk tujuan seperti itu, maka dia akan melakukan segala macam persiapan agar menimbulkan yang disebut sebagai impresi tadi. Nah, kita, para penonton, melihat apa yang sudah diolah, apa yang sudah disetting, dan kemudian tampil ke permukaan atau ke front stage seperti itu. Mungkin ketika para pemirsa menonton satu tayangan tertentu, kemudian mengidolakan aktor yang muncul di tayangan tersebut, seringkali kita juga mengidentifikasi apa yang kita lihat sebagai representasi atau perwakilan dari diri kita. Ketika orang yang kita lihat sedang melantunkan sebuah nyanyian atau melantunkan sebuah sholawat, kita juga ikut bersenandung, dan seakan-akan kita yang sedang melantunkan itu, kita yang sedang menyanyikan lagu seperti itu. Termasuk juga ketika kita memiliki cara pandang tertentu, lalu kemudian kita akan mencari di mana kira-kira atau pada sosok siapa kritik yang kita punya akan kita alamatkan. Itu ada pada idola-idola yang kemudian atau pada aktor-aktor yang muncul di media sosial atau bahkan di media konvensional sekalipun. Itu bisa jadi pada tayangan nyanyian atau pada tayangan sebuah kritik tertentu, atau bahkan juga pada sinetron-sinetron yang para pemirsa tonton semua. Kita lalu mengidentifikasikan bahwa diri kita ada di sana, emosi kita ada di sana. Tetapi sobat semua, itu adalah sesungguhnya satu bagian saja dari keutuhan seorang aktor yang disebut sebagai front stage tadi. Dan kata Goffman, front stage itu sesungguhnya adalah panggung atau bagian yang disetting untuk menciptakan impresi tertentu. Maka sangat wajar kalau kemudian para pemirsa semua sangat terkagum-kagum, bahkan melibatkan diri dan emosi pada sosok yang kita tonton. Tetapi sesungguhnya keutuhan seorang aktor itu juga tidak bisa dilihat hanya satu stage saja, hanya satu panggung saja, karena ada satu lagi stage yang menjadi bagian dari aktor atau idola yang kita lihat di media sosial.
yaitu yang disebut sebagai backstage. Backstage ini atau kita sebut sebagai panggung belakang biasanya atau mungkin bukan bagian utuh dari seorang aktor juga. Aktor seringkali memiliki penampilan atau performance atau identitas yang beda-beda. Ketika dia tampil di front stage mungkin akan terlihat sangat impresif, tetapi ketika ada di backstage mungkin akan memperlihatkan wujud dari identitas aslinya. Karena itu antara front stage dengan backstage belum tentu akan linier, belum tentu akan istiqomah, belum tentu akan sama. Atau bisa jadi ada juga yang mungkin natural lahir dan kemudian memunculkan dirinya di front stage sama dengan backstage. Tetapi secara umum, teori ini menjelaskan bahwa kehidupan sosial adalah panggung-panggung yang terdiri dari panggung depan dan panggung belakang. Mungkin dalam kehidupan sosial kita juga memperlihatkan ketika kita tampil di muka umum, ketika kita keluar rumah, kemudian ke sekolah, ke kantor, maka kita akan berdandan. Kita akan mandi dulu, sisir dulu, kemudian memastikan diri kita akan terlihat sangat baik di depan publik. Itu juga adalah front stage. Tetapi kalau kita pulang ke rumah dan itu adalah backstage kita, maka kita akan tampil seadanya. Mungkin tidak mandi dulu, tidak sisiran, pakai kaos biasa, itu adalah backstage. Ini pada aspek performance. Tetapi bayangkan sobat semua, kalau misalnya ini terkait dengan perilaku. Apa yang ditampilkan di front stage dengan sangat baik, dengan sangat impresif, dengan sangat soleh dan soleha, dan sangat mengagumkan. Tetapi ketika tiba-tiba para netizen semua melihat satu peristiwa yang berbeda dengan apa yang dilihat di front stage. Misalnya, tiba-tiba dia menjadi melakukan satu tindakan kriminal tertentu, tindakan asusila, atau tindakan-tindakan seperti mengambil narkoba dan lain-lain, maka dengan serta-merta para netizen tersebut lalu unfollow, unsubscribe, lalu kemudian memberikan komentar yang menghujat, menyinyir, dan lain-lain. Atau bahkan kalau masih tetap kekeh dengan pendirian mengidolakan apapun yang terjadi dengan idola yang ditemukan di media sosial, Anda bisa jadi kemudian bersitegang atau terpolarisasi menjadi kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok yang penghujat. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita semua menjadi smart netizen, menjadi pemirsa yang kritis dengan cara tidak melibatkan pada apa yang kita tonton, pada apa yang kita lihat di media. Karena sesungguhnya media adalah bagian dari front stage dari aktor-aktor yang tampil ke permukaan. Pastinya mereka akan tampil dengan sangat impresif, dengan sangat soleh, dengan sangat kelihatan sangat luar biasa. Tetapi ketika orang tersebut lalu membuat satu tindakan yang dianggap mencela dan kurang bagus, maka kekecewaan kita para netizen yang melibatkan dirinya secara emosional pada idolanya itu nanti akan juga terlibat pada sikap-sikap yang sangat tidak diinginkan. Misalnya itu tadi, merubah doa dari kekaguman kemudian menjadi nyinyiran. Nah, tayangan ini ingin mengajak mari kita menjadi seorang smart netizen, menjadi seorang penonton yang kritis, karena apa yang kita lihat sesungguhnya bukan keutuhan dari sosok yang kita temukan di media sosial seperti itu. Terima kasih.